Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan menerangkan tentang pencemaran air. Nah, untuk bisa mengetahui pencemaran air, salah satu syarat air bersih adalah tidak berubah warna, dia jernih, tidak mengandung bau tertentu, dan tidak mengandung zat berbahaya. Jadi ciri khasnya bening, tidak berbau, tidak mengandung mikroorganisme tertentu dan bahan kimia tertentu. Ya. Nah, dalam pencemaran air ini kita akan melihat salah satu spot atau daerah yang bisa kita sebut sebagai daerah selokan yang tercemar. Nah, ini adalah salah satu daerah air yang memang mengandung banyak zat pencemar. Salah satunya adalah selokan ini. Jadi ciri khas selokan yang bagus sifatnya adalah bersih, bening, dan tidak mengandung bahan kimia. Nah, salah satu zat yang bisa digunakan sebagai indikator, salah satu daerah yang bisa digunakan sebagai indikator bahwa tempat itu terjadi pencemaran. Jadi ciri khas suatu zat dikatakan sebagai pencemar adalah: 1. Kadarnya tidak melebihi normal. 2. Tidak berada pada tempat yang semestinya. 3. Jumlahnya melebihi normal, berada pada saat atau waktu yang tidak tepat. Saya ulangi, waktunya tidak tepat, jumlahnya melebihi normal, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, ini salah satu dari limbah rumah tangga yang perlu kita amati dan tahu bahwa itu sebagai tempat terjadinya polusi air. Nah, bagian dari selokan ini adalah di situ ada tempat terjadinya proses penumpukan sampah dari limbah rumah tangga, bisa dari limbah pertanian, bisa terutama untuk pertanian. Nah, di sana banyak sampah yang seharusnya tidak berada di selokan ini. Di situ ada hamparan sawah yang punya potensi untuk terjadi penimbunan bahan kimia yang cukup tinggi. Nah, bahan kimia itu nanti akan menjadi gangguan pada pencemaran pada daerah air, terutama terjadinya proses eutrofikasi. Eu artinya sendiri, tropik artinya makanan. Jadi eutrofikasi itu adalah peristiwa pencemaran air yang disebabkan oleh proses pemberian pupuk yang berlebihan, sehingga pupuk tadi kalau terbawa air hujan akan mengalir ke aliran deep yang ke arah bawah. Karena sifat air adalah mengikuti gaya gravitasi, dia akan berpindah pada tempat yang lebih rendah. Nah, akhirnya kalau dia berada di aliran sungai, irigasi, atau danau, akan menghasilkan
pupuk yang berlebihan di aliran tersebut, bahkan akan mengendap di danau. Nah, kalau sudah berada di permukaan danau, di situ pupuk itu akan menimbulkan alga yang subur atau ke arah tumbuhan yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu eceng gondok atau Euphornia crassipes. Nah, di situ ada eceng gondok. Nah, ini kalau berada di permukaan danau akan menutupi permukaan danau, sehingga posisi eceng gondok itu menutupi permukaan danau dan akan menyebabkan kadar oksigen di bawahnya rendah. Nah, oksigen yang rendah tadi menyebabkan kematian pada makhluk di bawahnya, termasuk ikan besar sampai ikan kecil yang menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat di sekitarnya. Dan ini perlu kita sadarkan buat para pembudidaya tanaman padi. Jadi kalau bikin atau sedang pengolahan tanah sedang penanaman padi, dari pengolahan tanah sampai panen, diusahakan pupuknya jangan terlalu tinggi. Oke, itu adalah salah satu dari peristiwa pencemaran air. Nah, di sini banyak materi-materi yang berwujud fisik. Salah satunya di situ ada materi plastik, daun, kayu, dan lain sebagainya yang selain mengganggu pemandangan juga bisa mengganggu kehidupan air di bawahnya. Jangan lupa untuk kelangsungan YouTube ini silahkan Anda subscribe, komen, dan share. Terima kasih atas perhatian. Semoga bagi subscriber kita akan selalu sehat, sukses, dan bahagia. Terima kasih.